Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang insya Allah akan berjalan dengan lancar ini. Saya, Regita Aulia, selaku MC, akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan saja kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dalam survei kali ini kami mengangkat judul kebiasaan mahasiswa PKU IPB University saat weekend. Adapun kelompok kami terdiri dari dua departemen, yakni Ilmu Keluarga dan Konsumen dan EKSYAR atau Ekonomi Syariah, yang beranggotakan Siti Nur Alfiana Ginting, Regita, Alvina, Yusnia, Amanda, Gaida, Fatma, Amirah, Mirza, dan Davina. Materi yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Yusnia. Kepada Yusnia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Regita atas kesempatannya. Latar belakang dari diadakannya survei kami itu dalam kehidupannya, mahasiswa tidak terlepas dari beragam kegiatan yang dilakukan setiap hari. Kegiatan yang menjadi prioritas mahasiswa itu adalah belajar. Nah, sebagai mahasiswa di PKU IPB University, kita memiliki rutinitas kuliah selama 5 hari di dalam seminggu, kemudian hari Sabtu dan Minggu menjadi hari libur atau weekend. Nah, ketika weekend ini, mahasiswa menghabiskan waktu dengan kegiatan yang lebih menyenangkan. Kami juga mengutip penelitian dari Rida di tahun 2012 yang menyatakan bahwa waktu senggang dulunya sering dihabiskan dengan berdiskusi mengenai kebenaran, berefleksi tentang berbagai peristiwa kehidupan yang telah sedang dan yang akan terjadi. Namun, saat ini, waktu senggang lebih banyak dihabiskan dengan kegiatan yang isinya tanpa memikirkan sesuatu yang memberatkan, akan tetapi lebih kepada kegiatan yang bersifat menyenangkan. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam mengenai kebiasaan mahasiswa saat weekend ini, kelompok kami tertarik untuk membahas hal ini di lingkup PKU IPB University. Kemudian, tujuan dari diadakannya survei kami, yang pertama, untuk mengetahui jenis kegiatan yang dilakukan mahasiswa PKU IPB University saat weekend. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui waktu atau durasi yang diperlukan mahasiswa PKU IPB University dalam melakukan kegiatannya saat weekend. Kemudian untuk mengetahui penggunaan biaya yang diperlukan mahasiswa PKU IPB University dalam kegiatannya. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan yang dilakukan mahasiswa PKU IPB University saat weekend terhadap semangatnya di hari Senin. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Gaida. Oke, Yusnya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah karakteristik responden. Yang pertama yaitu kelas. Total responden yang telah mengisi survei sebanyak 101 orang mahasiswa dan mahasiswi PKU IPB University. Berdasarkan diagram batang kelas terbanyak yang telah mengisi survei, dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak berasal dari kelas SS04, yaitu sebanyak 22 orang, SS03 sebanyak 12 orang, SS06 sebanyak 7 orang, SS09 sebanyak 6 orang, dan SS01 sebanyak 5 orang. Sementara itu, 49 responden berasal dari kelas lain, yaitu sebanyak 1 orang responden setiap kelas. Next. Yang kedua dari departemen atau fakultas. Berdasarkan diagram batang asal departemen terbanyak yang telah mengisi survei, dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak berasal dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, yaitu sebanyak 20 orang, Ekonomi Syariah sebanyak 11 orang, Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat sebanyak 10 orang, Bisnis sebanyak 7 orang, Ekonomi Sumber Daya Lingkungan sebanyak 6 orang, Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan sebanyak 5 orang. Sementara itu, 42 responden lainnya berasal dari departemen lain, yaitu sebanyak 1 orang responden setiap departemen. Selanjutnya akan dibahas oleh Davina.
Terima kasih Gaidi atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai karakteristik responden yang ketiga, yaitu jenis kelamin. Berdasarkan diagram lingkaran, jenis kelamin terbanyak yang telah mengisi survei yaitu perempuan sebanyak 80 orang. Sementara itu, 21 responden lainnya yang mengisi survei ialah berjenis kelamin laki-laki. Berikutnya, karakteristik responden yang keempat yaitu domisili. Berdasarkan hasil survei terbanyak, dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 29 orang, Banten 10 orang, Jakarta 10 orang, Jawa Tengah 8 orang, dan Sumatera Barat 2 orang. Sementara itu, 42 responden lainnya berasal dari provinsi lain. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatma. Baik, terima kasih Davina atas kesempatannya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Lanjut. Untuk pertanyaan terkait proyek yang pertama adalah jenis kegiatan apa yang sering kamu lakukan ketika weekend. Nah, pada pertanyaan ini kami memberikan 9 opsi, yaitu nongkrong, nugas, beberes rumah, olahraga, kerja sampingan, ngedrakor atau ngefandom, atau yang di PPT kita singkat jadi K-popan, kemudian traveling, rebahan for life, dan konten. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei terhadap 101 responden, dapat diketahui bahwa rata-rata responden menghabiskan kegiatannya selama weekend untuk beristirahat. Persentase responden yang memilih rebahan adalah sebanyak 29,7% atau 30 orang. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, seberapa lama kamu melakukan kegiatan tersebut? Berdasarkan dari diagram yang tertera dalam layar dan berdasarkan survei terhadap 101 responden, sebanyak 13 orang menjawab 0 sampai 2 jam untuk menghabiskan satu kegiatannya selama weekend. 53 orang menjawab 2 sampai 4 jam dan 35 orang menjawab lebih dari 5 jam. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 101 mahasiswa PPKU, terdapat 53 orang yang menghabiskan satu kegiatannya selama weekend kurang lebih 2-4 jam. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirza. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kegiatan yang kamu lakukan memerlukan biaya atau ongkos? Bisa kita lihat dari diagram di samping, berdasarkan hasil survei dari 101 responden, sebanyak 71 mahasiswa PKU IPB University atau 70,3% tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan weekend. Kemudian hal ini sesuai dengan jenis kegiatan rebahan for life yang paling banyak dipilih oleh para mahasiswa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Regi. Untuk pertanyaan yang nomor 4, berapa perkiraan biaya yang kamu perlukan untuk melakukan kegiatan tersebut? Di sini kami menyediakan 4 opsi. Yang pertama ada Rp0, yang kedua kurang dari Rp50.000, yang ketiga berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000, dan yang keempat di atas Rp100.000. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei terhadap 101 responden dapat dilihat bahwa mayoritas dari responden tersebut, sebanyak 66 responden atau 65,3% dari total keseluruhan, tidak mengeluarkan uang ketika mereka melakukan aktivitas di akhir pekan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina. Baik, pertanyaan yang kelima yaitu, apakah kegiatan yang mahasiswa lakukan apakah kegiatan mahasiswa lakukan memberikan semangat baru untuk menghadapi perkuliahan di hari Senin? Berdasarkan hasil survei terhadap 101 responden, dapat diketahui bahwa sejumlah 67 mahasiswa atau mahasiswi PKU atau dapat disimpulkan dari pilihan yang ketiga dan keempat, yaitu 50,5% dan 15,8% telah mengakui kegiatan yang dilakukan ketika weekend itu dapat memberikan semangat baru dalam menghadapi perkuliahan di hari Senin. Selanjutnya akan dibahas oleh Amirah. Untuk pertanyaan ke-6, yaitu dari skala 1 sampai 10, seberapa besar dampak kegiatan yang kamu lakukan terhadap kebahagiaanmu? Hasilnya adalah berdasarkan data yang diperoleh dari 101 responden, lebih dari 50% responden, yaitu dari skala 6 sampai 10 dengan total 87,2%, merasa kegiatan yang dilakukan saat weekend berdampak pada kebahagiaan mereka. Selanjutnya kesimpulan akan dibahas oleh Vina.
Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai kebiasaan mahasiswa PKU IPB University saat weekend, dengan jumlah 101 responden, di mana mayoritas responden berasal dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen dari kelas SS04. Sebanyak 29,7% responden memilih kegiatan rebahan for life dengan menghabiskan waktu selama 2-4 jam. Karena sebagian besar memilih kegiatan rebahan for life, maka tidak perlu mengeluarkan biaya. Lebih dari 50% responden merasa bahwa kegiatan dilakukan saat weekend sangat berdampak positif untuk memulai kuliah di hari Senin. Baik, sesi presentasi dari kelompok 6 sudah selesai. Lalu selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang mana kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 6. Langsung saja kepada kelompok 4 saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, silakan Fajar. Oke, terima kasih atas kesempatannya Regita. Izin bertanya untuk kelompok 6. Untuk tadi yang pertanyaan nomor 1, itu skala pengukuran apa yang digunakan? Mengapa ada beberapa keterangan kegiatan yang tidak dicantumkan? Lalu, apakah pernyataan tersebut bersifat multiple choice tunggal atau ganda? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Fajar atas pertanyaannya. Untuk sementara, pertanyaan ini akan kami tampung dulu. Lalu selanjutnya saya persilakan kepada Cindy untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi di PPT dituliskan bahwa responden perempuan itu sebanyak 79,2% dan responden laki-laki itu 20,8%. Nah, berdasarkan hasil survei tersebut, apakah jenis kelamin responden itu mempengaruhi jenis kegiatan yang dilakukan ketika weekend? Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampung dulu. Selanjutnya saya persilakan kepada Daniel Manurung. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari pertanyaan saya yang ketiga ini adalah kebiasaan apa ya yang mempengaruhi seseorang dalam mengisi weekendnya. Lalu mengapa kegiatan yang dilakukan saat weekend itu sendiri bisa berdampak untuk memulai kuliah di hari Senin? Terima kasih. Oke, terima kasih Daniel atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Jika sudah cukup, mungkin kepada kelompok 6 bisa langsung memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 4 tadi. Ya, silakan Yusnia. Baik, terima kasih Regita atas kesempatannya. Di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1 yang berasal dari Fajar. Untuk pertanyaan tadi, yaitu pertanyaan nomor 1 terkait proyek kami yang mengenai kegiatan yang dilakukan saat weekend. Nah, skala apa yang digunakan, kemudian mengapa ada beberapa keterangan kegiatan yang tidak tercantumkan, lalu apakah pertanyaan tadi bersifat multiple choice tunggal atau ganda. Nah, saya izin menjawab pertanyaan nomor 1 tadi bersifat interval tertutup, di mana setiap orang hanya boleh memilih satu opsi saja untuk memilih satu kegiatan yang paling sering dia lakukan saat weekend. Kemudian, terdapat persentase yang tidak disebutkan dalam grafik tadi, karena yang mengisi kegiatan tersebut hanya sedikit, seperti opsi mengonten tadi yang hanya dipilih oleh 2 orang, dan opsi kerja sampingan hanya dipilih oleh 1 orang. Nah, jadi tidak tertampilkan oleh pembuat grafik tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Yusnia. Apakah jawaban dari Yusnia itu sudah menjawab pertanyaan dari Fajar? Alhamdulillah, sudah cukup.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Cindy. Apakah kelompok 6 sudah mendapatkan jawabannya? Baik, Gaida, silahkan. Baik, terima kasih Regita atas kesempatannya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Cindy tadi. Berdasarkan hasil survei, jenis kelamin tidak mempunyai hubungan asosiasi dengan jenis kegiatan yang dilakukan ketika weekend. Karena jenis kegiatan yang mereka lakukan itu biasanya dilakukan atas dasar keinginan dan kebiasaan masing-masing responden. Dengan demikian, jenis kelamin itu tidak berpengaruh terhadap jenis kegiatan yang mereka lakukan ketika weekend. Terima kasih. Baik, terima kasih Gaida. Apakah pertanyaan yang Cindy tanyakan tadi sudah terjawab? Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Daniel Manurung terkait kebiasaan apa yang mempengaruhi seseorang dalam mengisi weekend. Apakah kelompok 6 sudah mendapatkan jawabannya? Mungkin aku izin menjawab. Jadi untuk pertanyaan Daniel tadi, kebiasaan apa yang mempengaruhi seseorang dalam mengisi weekend? Nah, di sini biasanya seseorang itu dihabiskan waktu weekdays-nya untuk rutinitas atau kegiatan yang monoton. Nah, biasanya juga mereka sambil menyambi tugas sehingga itu membuat mereka merasa lelah dan membutuhkan sesuatu yang dapat merefresh otaknya pada weekend. Nah, untuk merefresh otak sendiri, beda orang itu biasanya beda caranya. Nah, berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden ini mengisi waktu weekend-nya dengan berbahan. Nah, menurut mereka, kegiatan yang dilakukan ini dapat memberikan waktu sejenak bagi otak untuk tidak memikirkan hal-hal yang berat, kemudian dapat mengurangi masalah sejenak, serta mengistirahatkan badan, di mana dengan cara itu mereka dapat tercharge kembali semangatnya untuk menjalani perkuliahan pada hari Senin. Kurang lebih seperti itu, jawaban dari kelompok 6. Baik, terima kasih Fatma atas jawabannya. Apakah pertanyaan yang Daniel sampaikan sudah terjawab? Terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sudah selesai ya sesi tanya jawab yang kita lakukan pada presentasi kali ini. Untuk itu, mungkin presentasi dari kelompok 6 sudah selesai dan saya akan saya serahkan kepada kelompok 4 untuk presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan yang telah memandu kelompok 6 untuk melakukan presentasi. Kali ini saya ambil alih untuk memandu presentasi kelompok 4 kali ini. Kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan hasil surveinya yang berjudul pengaruh sosial media terhadap tingginya rasa insecure di kalangan remaja hingga dewasa. Lalu nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Boleh di next ke bawah. Baik, untuk anggota kelompok 4 sendiri itu ada Daniel Manurung, Fergie Alika, Cica Swandra, Auralia Fikri, Nadine Aulia, Siti Novia, Fajar Maulana, Fauzia Mareta, Muhammad Rizky, dan Fitria Puspita. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Daniel. Pada Daniel, silakan. Pernah nggak sih kamu insecure pada diri sendiri? Sosial media ialah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Seseorang dapat melihat berbagai orang yang mereka temui di media sosial, memiliki kehidupan yang sempurna, tidak seperti kehidupan mereka. Hal-hal dalam sosial media tersebut pada akhirnya menciptakan adanya standar kehidupan yang dijadikan acuan untuk hidup sebagai manusia. Oleh karena itu, kami memilih survei dengan tema ini untuk mengetahui seberapa sosial media dapat berpengaruh dalam pembangunan kepercayaan diri di dalam kalangan remaja hingga dewasa. Untuk responden survei pada kelompok 4 ini itu usianya rentannya antara 17 sampai 23 tahun, di mana
usia 19 tahun merupakan responden paling banyak pada survei ini. Lalu asal sekolah atau universitas responden kita itu paling banyak berasal dari IPB University, lalu ada UIN, Universitas Brawijaya, UPN, UI, dan universitas lainnya baik PTN ataupun PTS. Lalu untuk jenis kelamin sendiri, itu dari 135 responden sebanyak 91 orang itu merupakan perempuan dan 44 orang adalah laki-laki. Dan pekerjaan yang dimiliki responden pada survei ini seluruhnya adalah mahasiswa baik dari PTN ataupun PTS. Selanjutnya akan dipaparkan hasil dari survei kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa penting sosial media bagimu? Dari 135 responden yang mengisi survei dari kami, mayoritas atau sebanyak 43% dari total responden keseluruhan merasa bahwa media sosial penting bagi dirinya. Selanjutnya. Untuk pertanyaan kedua, berapa sosial media yang aktif kamu gunakan? Dari 135 orang yang mengisi, rata-rata mereka aktif menggunakan sosial media sebanyak 4 atau 5, dengan jumlah yang hampir sama yaitu 42 dan 41. Baik, selanjutnya. Untuk pertanyaan ketiga, itu sosial media yang masih aktif digunakan. Kita menggunakan sistem multiple choice ganda, di mana setiap responden bisa memilih lebih daripada satu. Dan kita memiliki opsi ada 5, ada WhatsApp, Instagram, Line, TikTok, dan juga Twitter. Nah, dari 135 responden, hampir 100% masih aktif menggunakan WhatsApp dan juga Instagram. Selisihnya itu 1,5%. Disusul dengan Line, TikTok, dan juga Twitter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitria. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu sosial media mana yang paling sering digunakan oleh responden. Dari 135 responden, mayoritas atau sebanyak 64,4% dari total responden lebih aktif menggunakan WhatsApp, dan sisanya 20,7% pengguna Instagram, 8,1% pengguna TikTok, 3,7% pengguna Twitter, dan 2,9% pengguna Line. Selanjutnya. Selanjutnya, kami akan membahas seberapa sering responden menggunakan sosial media dalam sehari. Menurut survei yang kami buat, rata-rata responden atau sebesar 25,92% responden menggunakan sosial media sebanyak 8 jam per hari. Dilanjut dengan 17% responden menggunakan sosial media hingga 10 jam per hari. Hanya sedikit sekali responden yang menggunakan sosial media kurang dari 5 jam per hari, yaitu hanya sebesar 11% dari total responden. Lanjut. Selanjutnya merupakan pengetahuan responden arti dari insecure itu sendiri, dan berdasarkan dari hasil survei yang diisi oleh 135 responden, responden yang mengisi sudah mengetahui apa arti dari insecure itu sendiri. Jadi para responden sudah mengetahui apa arti itu insecure sebelum mengisi kuesioner ini. Dan pada umumnya responden menjawab arti dari kata insecure itu sendiri adalah rasa kurang percaya diri. Baik, selanjutnya terdapat pertanyaan, sosial media mana yang membuatmu merasa kurang percaya diri? Dari 135 responden yang mengisi survei, sosial media ternyata yang paling membuat merasa kurang percaya diri itu ditimbulkan oleh Instagram. Di sini bisa kita lihat presentasi dari Instagram itu mencapai 69,9%. Kemudian disusul oleh TikTok sebesar 23%, kemudian Facebook dan Twitter masing-masing 1,5%, dan 4,1%-nya itu menjawab tidak ada sosial media yang membuat mereka insecure. Seperti itu. Boleh dilanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kamu memikirkan pandangan orang lain saat mengunggah sesuatu? Dari total 130 responden yang telah mengisi survei,
Berikut ini hasil yang kami peroleh. Dari 130 responden, mayoritas atau sebanyak 40% dari total responden menjawab cukup memikirkan pandangan orang lain saat mengunggah sesuatu. Lalu dilanjut sebesar 28,1% responden menjawab memikirkan, lalu sebanyak 20,7% responden menjawab sangat memikirkan, dilanjut dengan 9,6% dari responden menjawab tidak memikirkan, dan sebanyak 1,5% responden menjawab sangat tidak memikirkan. Pertanyaan selanjutnya, jenis postingan seperti apa yang sering kali membuatmu merasa kurang percaya diri? Dari 135 responden, sebanyak 87 responden merasa kurang percaya diri ketika melihat postingan berupa achievement seseorang. Pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, kami akan membahas seberapa sering responden merasa insecure dalam bersosial media. Sebagian besar responden, yaitu sebesar 34,8% responden, merasa sering insecure ketika sedang berselancar di sosial media. Sebanyak 22% responden merasa sangat sering merasa insecure ketika bersosial media. Namun, masih terdapat 20,7% responden yang sama sekali tidak merasa insecure ketika bersosial media. Dan sekitar 22% responden yang merasa jarang insecure ketika bersosial media. Baik, mohon maaf. Selanjutnya, apakah kamu memikirkan pandangan orang lain saat mengunggah sesuatu? Nah, di sini diperlukan kemampuan menempatkan diri secara online serupa dengan menempatkan diri di masyarakat. Jika kita mematuhi tata kesopanan, kita dapat bekerja secara harmonis dengan orang lain. Hal ini juga menghindarkan komunikasi dan kesalahpahaman. Oke, boleh dilanjut? Bagaimana cara kamu mengatasi jika kamu sedang merasa tidak percaya diri? Di sini kami menggunakan multiple choice. Sebanyak 96 orang yang mengisi survei ini, mereka mengisi evaluasi diri, lalu diikuti dengan mengasah skill, diikuti dengan melakukan hobi, lalu menonaktifkan sosial media, dan yang terakhir bercerita kepada orang yang dipercaya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih pada kelompok 4 yang telah memaparkan hasil survei dengan baik. Lalu selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab kepada kelompok 6 yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, yang pertama kepada Davina. Ya, terima kasih MC atas kesempatannya. Di sini saya Davina, perwakilan dari kelompok 6 akan bertanya. Kan udah dijelasin ya, mungkin berarti itu sosial media itu meningkatkan rasa insecure kita gitu ya terhadap pencapaian orang lain. Nah, apakah rasa insecure kita terhadap pencapaian orang lain ini membuat seseorang itu terpacu untuk mendapatkan hal yang sama atau bahkan hal yang lebih, atau justru malah merasa down dan menutup dirinya? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Davina atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu. Dilanjutkan dengan pada Amirah untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan di hasil surveinya ada bagian di mana Instagram itu sosial media yang paling menimbulkan rasa insecure bagi responden itu sendiri. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok 4, mengapa sosial media jenis Instagram itu paling menimbulkan ketidakpercayaan diri? Terima kasih. Baik, terima kasih Amirah atas pertanyaannya. Lanjutkan dengan Regita.
menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan di surveinya itu menunjukkan bahwa responden bermain sosial media itu selama 8 jam ya, dan sering merasa insecure. Apakah lamanya mereka bermain sosial media itu menjadi faktor utama atau pengaruh yang sangat besar terhadap keinsecurean tersebut? Baik, terima kasih Regita atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari Davina tadi, apakah kelompok 4 sudah mendapatkan jawabannya? Baik, kepada Auralia, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Davina, yang pertanyaannya itu, apakah dengan adanya rasa insecure terhadap pencapaian orang lain ini membuat seseorang terpacu untuk mendapatkan hal yang sama atau lebih, atau justru malah membuat down dan menutup diri? Kemungkinan seperti itu pertanyaannya. Nah, jawaban dari saya, semua hal ini kita tidak bisa menyamaratakan semua respon seseorang dalam menanggapi suatu kasus. Kita bisa lihat dari dua perspektif. Yang pertama itu dari kasus pertama, dilihat dari perspektif seseorang yang memiliki karakter growth mindset. Seseorang pada kasus ini cenderung fokus pada bagaimana cara dia mengatasi rasa insecure yang dia alami, kemudian juga bagaimana dia lebih mencintai diri sendiri, tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, kemudian juga dia mencari kelebihan dan keunikan diri sendiri, dan masih banyak lagi. Yang nantinya hal ini akan menjadi pemicu agar untuk bisa lebih bersemangat dan bekerja keras lagi. Kemudian jika kita melihat dari perspektif seseorang yang kedua, pada kasus ini cenderung seseorang merespon insecure itu dengan merasakan, memikirkan kegagalan yang pernah ia alami, kemudian kecemasan, dan bahkan bisa menjadi membuat dia semakin menutup diri, dan hal-hal sejenis lainnya. Yang tentunya respon seperti ini akan mendatangkan rasa insecure yang lebih meningkat lagi. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Auralia atas jawabannya. Pada Davina, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Auralia. Pertanyaannya menjawab. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2, pertanyaan Amirah tadi, apakah kelompok 4 sudah mendapatkan jawabannya? Ya, kepada Cica dipersilakan. Saya ingin menjawab pertanyaan Amirah tadi, kenapa Instagram menjadi salah satu sosial media yang tingkat insecurity-nya cukup tinggi gitu. Di sini Instagram sendiri itu merupakan salah satu sosial media yang menyebar konten. Dan Instagram sendiri itu merupakan sosial media yang cukup kompleks. Dan mengapa kompleks? Karena Instagram itu dirancang dengan angka di mana terdapat jumlah likes, followers, dan semakin tinggi angka tersebut, maka orang tersebut akan semakin mendapatkan panggung. Dan disinilah hal tersebut membuat Instagram menjadi sebuah panggung yang membuat yang dijadikan sebagai kompetisi oleh para penggunanya. Dalam kompetisi ini membuat pengguna Instagram berlomba-lomba untuk meraih panggung tersebut dengan menunjukkan bakat, keunggulan, kesuksesan maupun pencapaian mereka sendiri. Mereka umumnya menunjukkan hal tersebut melalui postingan Instastory ataupun Reels, di mana pada umumnya mereka menampilkan sisi luarnya saja tanpa melihat sebuah perjuangan di belakangnya. Banyaknya postingan foto, reels maupun video di media sosial, pencapaian seseorang, banyaknya postingan foto, reels maupun video di media sosial mengenai bakat, keunggulan, kesuksesan, dan pencapaian secara tidak langsung membuat seseorang untuk membandingkan dirinya dengan orang tersebut, sehingga tidak percaya diri dan akhirnya down hingga insecure pada diri sendiri. Jika perasaan ini tidak diatasi, dapat menyebabkan depresi kepada pengguna Instagram. Jadi kesimpulannya kenapa Instagram itu menjadi suatu sosial media yang cukup tinggi tingkat insecurity-nya, hal tersebut dikarenakan karena jumlah followers, like, dan penggunanya sendiri merupakan salah satu yang tertinggi dari sosial media lain. Baik, terima kasih Cica atas jawabannya. Untuk Amirah, apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih.
Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Regita, apakah kelompok 4 sudah mendapatkan jawabannya? Baik, sudah izin menjawab pertanyaan dari Regita ya tadi. Saya akan ulangi pertanyaannya. Dari hasil survei kan menunjukkan bahwa responden bermain sosial media selama 8 jam dan sering merasa insecure. Apakah lamanya waktu sangat berpengaruh terhadap tingginya rasa insecure tersebut? Jawabannya adalah iya. Menurut kelompok kami, terlalu sering mengakses sosial media bukan hanya tidak baik untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan mental. Misal saja, setidaknya jika kita hanya menggunakan 30 menit sehari untuk mengakses sosial media, itu masih akan menolong kesehatan mental menjadi lebih baik. Dan jika kita mengurangi durasi penggunaan sosial media menjadi 30 menit per hari misalnya, maka akan terjadi peningkatan signifikan dalam kesejahteraan mental. Waktu ini cukup untuk mengurangi rasa kesepian dan depresi. Namun sebaliknya, dengan selalu memperhatikan sosial media dalam waktu yang lebih lama, kita akan terus terpacu untuk merasakan perilaku yang konsumtif. Selain itu, tanpa kita sadari, kita mungkin membuat perbandingan ketika kita melihat kehidupan orang lain di sosial media yang lebih baik dan lebih keren dibandingkan dengan kehidupan kita sendiri. Baik, cukup dari saya. Baik, terima kasih Fitria atas jawabannya. Kepada Regita, apakah sudah terjawab? Iya, terima kasih sangat menjawab. Baik. Baik, karena pertanyaan dari kelompok 6 sudah terjawab semua, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memaparkan hasil surveinya tadi, dan terima kasih juga kepada kelompok 6 yang telah bertanya pada kesempatan kali ini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, baik.